Pancasila, rumah kita, rumah untuk kita semua. Mulai dasar Indonesia, rumah kita selamanya. Untuk semua puji namanya, untuk semua cinta sesama, untuk semua warna menyatu, untuk semua bersambung rasa, untuk semua saling membagi pada setiap insan, sama dapat sama rasa. Oh, Indonesiaku. Baik, hari ini kita akan menentukan keyakinan kelas kita, yaitu kelas 11 kesehatan. Sesudah keyakinan kelas, kalian boleh menulis di sticky note mengenai keyakinan kelas yang akan menjadi tujuan kita dalam proses pembelajaran. Ya, dan perlu ingat keyakinan kelas ini tentunya harus sesuai dengan apa? Aturan yang ada. Jadi maka dipersilakan ditulis dulu untuk keyakinan kelasnya. Ya. Yang sudah boleh langsung ditempel. Contohnya datang tepat waktu. Datang tepat waktu, Bu. Ya. Oke, yang sudah boleh. Ya. Oke, next. Ya. Oh ya, melepi. Apain boleh deh teh? Saya yakin karena aku ada yakin. Sudah semua? Sudah? Sudah semua? Sudah ya? Oke. Stop.
semua dulu. Belajar sambil mendengarkan musik atau relax. Boleh makan, boleh jadi berdengar, oke? Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Disiplin, datang tepat waktu. Oke, ada lagi? Perintah? Oh, sudah semua ya? Sudah. Karena ada yang sedang AMBK. Nah, ini akan saya tulis kembali dibantu oleh Oke, yang pertama kita boleh minta tolong ibu. Ya, Ya, baca Bu. ya ibu yang menulis. Sekarang datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Ininya kita tebelin dulu ya. Siap Bu. Mengerjakan tugas tepat waktu. Datang tepat waktu lalu Mengerjakan tugas tepat waktu. jangan tugas cepat lalu sukses. Belajar mendengarkan Belajar sambil lalu boleh bawa makan, boleh bawa minum, boleh tidur, bawa makan lalu boleh minum, boleh tidur. Sedikit bawa channel dan Muhammad Wasallam. Belajar banyak Indonesia. belajar menulis Maksimal 10 menit. ada lagi tidak berisi Belajar di luar. taat pada peraturan. Yang laki katanya Bu belum ketulis. Siapa? Yang laki Apa tuh? yang yakin Bu, yang yakin dan kepala pemimpin yakin Bos, Ya, yakin deh lah. Ini yang kalian tulis. Sekarang kita sepakati bersama ya. Jadi kesepakatan bersama kayak kelas Ya. dua-duanya Gimana? keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini. Sama ya keyakinan kelas dan kesepakatan. Ini yang sudah kita tulis kita sepakati dulu. Ya. Kita sepakat. Datang tepat waktu.
Sepakati. Disiplin. Siap. Siap. Sukses. Amin. Sukses. Amin. Pasti semangat. Nanti kalau sukses harus dengan apa? Dengan musik. Kerja bu, usaha. Mendengarkan musik. Dengan yakin kita Tuhan. Sukses. Sukses ini bisa dengan ini ya. Siap belajar. Bisa dengan dia. Belajar. Siap belajar. Belajar sambil mendengar. Sangat setuju. Nah, perlu digarisbawahi. Mendengarkan musiknya. Kartel. Untuk relaksasi. Betul? Oke. Jadi adanya di akhir pembelajaran. Boleh bawa makanan? Boleh. Kita lihat bawa makanan ini khusus bagi hari yang belum Sarapan. sarapan. Belajar banyak menulis. Belajar banyak menulis. Menulisnya di sini disesuaikan. Jadi kalau tugas berarti kan bukan materi. Rajin tulis kalau itu. Ya, jadi tidak setiap pertemuan tulis berhalaman mungkin gitu ya. Tidak setuju. Ya. Baik ya. Ya. Oh, setuju. Setuju. Ada yang terlalu banyak. Ini tadi sudah disediakan menghargai pendapat orang lain. Setuju. Tidak Setuju. Nah, tidak berisik ini apakah sudah kalimat positif? Negatif. Masih negatif positifnya? Tidak berisik ketika belajar. Apa? Diam. Kenapa tidak? Diam. Apa? Tidak berisik itu apa? Tidak berisik. Kondusif. 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 Belajar Bersih. Perbanyak produk. Ini belajar berbasis Tugas. Berbasis tugas. Komputer. IT. Ya tersambar. Ya, IT. Coba cek Bu. Taat pada Insya Allah. Insya Allah setuju. tapi ini kita tempel di dinding ke Nah. agar kita saling Mengingatkan. mengingatkan. Yang tidak ingat lupakan saja. Oke. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan? Cukup Bu. Buat yang nyanyi bu tadi bu. Bohong bu. Sila. Assalamualaikum Satria. Waalaikumsalam bu. Satria sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sudah makan? Sudah. Satria tahu tidak mengapa ibu panggil? Tidak tahu. Tidak tahu ya Satria. Kebetulan ibu dapat kabar dari ketua kelas. Ibu mendengar bahwa Satria di kelas marah-marah menggebrak meja. Ada apa? Kemarin bukan waktu ujian saya lagi ngerjain teman-teman saya nyontek, saya merasa gak enak gitu. Saya udah berusaha belajar malam sampai malam larut malam buat besok ujian, malah gak dihargai, malah melihat gitu bu. Saya karena gak bisa itu refleks di emosi bu, jadi saya ngeberakin meja lah gitu. Tapi iya Iya. Jadi dengan tindakan seperti itu, jangankan Satria, mungkin
kalau ibu jadi satria juga akan melakukan hal yang sama ya, karena emosi kita sudah berusaha belajar dari malam ya, tapi pada saat pagi ujian pelaksanaan dicontek oleh teman-teman, satria jadi merasa kesal ya, merasa emosi. Memang sama itu juga kalau jadi satria akan melakukan hal yang sama. Nah, untuk menggebrak meja dan marah-marah dari tindakan tersebut, kira-kira menurut satria benar atau salah? Tentu salah Bu, karena saya tidak mencerminkan seorang penyabar ya, karena seharusnya saya sih sabar Bu, itu karena masalah menyetik lagi itu hal yang kecil gak terlalu besar, tapi karena waktu itu saya emang lagi emosi Bu, lagi soalnya malamnya itu Bu saya belajar udah sampai jam 1 sampai malam Bu ya. Soalnya kan ujian MTK Bu, matematika udah susah, saya udah rumet pikiran. Teman-teman malah mentek Bu, jadi kayak gak dihargain gitu Bu. Ya salah itu, saya sih emang salah sih, soalnya emosi kayak anak kecil Bu. Tapi mungkin kedepannya saya harus lebih sabar lagi, harus kalau bisa mah kalau yang nyonteknya gitu Bu, kalau mau belajar saya ajarin Bu, kalau saya bisa ada waktu gitu. Soalnya ya karena mereka juga pasti bisa Bu, tapi mereka tidak punya keinginan untuk belajar Bu, makanya mereka yang nyontek. Betul. Jadi betul, memang ketika kita sudah berusaha ya, tapi teman-teman mencontek justru kita tidak menghargai pekerjaan kita yang kita sendiri. Ibu acungi jempol untuk usaha satria, belajarnya luar biasa ya, dengan tadi bahwa tindakan hal tersebut tidak sesuai dengan seorang penyabarnya satria. Dari hal tersebut apa pembelajaran yang bisa satria ambil? Hikmahnya kan karena semua perbuatan jelek atau baik juga ada hikmahnya. Jadi mungkin untuk kedepannya saya akan lebih penyabar lagi Bu. Jadi akan kalau ujian ada yang nyontek gak kayak kemarin marah-marah gitu Bu, kayak anak kecil. Mungkin untuk kedepannya saya akan lebih sabar bahwa menyontek itu tidak benar Bu, perbuatan yang salah. Kamu bisa pintar lebih saya jika kamu lebih giat dari saya. Betul sekali ya, makanya saya ini sebenarnya sangat mengapresiasi satria ketika di kelas, karena satria ini belajarnya giat ya, hingga itu tadi pengendalian emosinya ya. Mudah-mudahan kita terus belajar bersama-sama ke depannya untuk sabar lagi seperti yang tadi satria sampaikan. Nah, sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas ya. Iya, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat? Yaitu Saling menghargai sesama teman. Saling menghargai sesama teman. Dari kejadian tersebut, mudah-mudahan saya menjadi lebih penyabar lah Bu. alhamdulillah, mudah-mudahan satria menjadi lebih penyabar sesuai dengan keyakinan kelas kita, saling menghargai, dan satria jangan patah semangat jika mungkin kita merasa tidak dihargai ya di kelas karena pekerjaan kita dicontek oleh teman-teman. Tapi ingat, usaha tidak akan mengkhianati hasil ya. Jadi pasti guru-guru juga melihat usaha satria, belajarnya giat. Yes, setiap hari melihat satria itu. Jadi semangat terus. Kita belajar bersama-sama untuk mengendalikan emosi kita. Ya, jaga kesehatannya. Nanti kita ketemu lagi di kelas ya. Terima kasih. Mungkin atas perbuatan saya kemarin Bu, saya bisa malu sendiri. Iya, tidak. Terima kasih ya. Ya, sekarang silakan untuk ke kelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, alhamdulillah waktunya diberikan oleh saya. Terima kasih atas kesediaannya, mudah-mudahan Allah lipat gandakan waktu yang sudah ibu luangkan menjadi keberkahan. Dan Allah limpahkan dengan rezeki yang sebaik-baiknya. Mohon maaf dari saya belum bisa memberikan apa-apa. Saya masih mau jadi ya, hari ini kita akan mendiseminasikan mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Jadi kita akan membahas mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita, terutama mungkin kita sudah banyak sekali yang menerapkan ini
dari konsep Dikti Budaya Positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar, yang kedua ada disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, lalu ada motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan ketiga restitusi. Nah, untuk pembelajaran dengan paradigma baru tentu kita sudah saling mengetahui bagaimana pembelajaran di kelas, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kita sudah tahu apa saja elemen yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Boleh kita nyanyikan bersama? Boleh. Boleh berdiri? Ya, kita sama-sama bernyanyi. Ya. Ada yang mau membantu untuk Busri. belajar Pancasila beri tanda bertakwa pada Tuhan Yang Esa, bertahan mulia kebenekaan Allah, bangsa yang mandiri, kreatif dan kenal kritis. Terima kasih. Nah, itulah indikator atau elemen yang harus kita capai dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Selanjutnya, ini ada miskonsepsi teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru untuk mengontrol murid. Yang kedua, ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Pertama, realitas atau kebutuhan kita sama dari stimulus respon, dan teori kontrol ini realitas atau kebutuhan kita berbeda. Ya. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kalau stimulus respon, yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Lalu kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika murid kita ada yang misalnya telat masuk, tentu Bapak Ibu sudah sangat mahir apa yang harus kita lakukan. Mereka sudah memiliki tujuan, baik itu alasannya mungkin dalam tanda kutip gitu ya, kesalahan dan kebenaran yang mereka buat memiliki tujuan. Ini kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Oleh karenanya, pada saat kita pikir mungkin atau dalam proses pembelajaran di kelas, kita harus bisa mendengarkan murid-murid kita untuk memberikan alasan atas tujuan apa yang ia kemukakan ketika ia telah atau melakukan suatu kesalahan. Lalu yang kelima, ada orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon. Teori kontrol, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Nah, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Mungkin banyak yang suka atau ibu pernah mengalami rasa kecewa kepada murid-murid kita ketika mereka bersikap atau berkelaku tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ketika
ketika bujukan kita gagal, kita menurunkan paksaan-paksaan. Nah, itu di stimulus respon. Hari ini kalau di teori kontrol ini kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya model berpikir menang atau kalah kalau di stimulus respon. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Kalau di sini ada menang kalah, di sini hanya ada menang dan menang. Semua kita sama dalam hal menerapkan proses pelajaran di kelas. Baik itu dalam mentreatment anak ketika mereka mengalami atau berperilaku melanggar peraturan, maupun pada saat mereka tidak sesuai perilakunya atau kelakuannya dalam mengikuti proses pembelajaran. Dan di sini ada disiplin positif. Ibu-ibu tentu sudah melaksanakan disiplin positif sebagaimana arahan dari kepala. Ini hanya sedikit materi dari disiplin positif, yaitu disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Sebelumnya saya itu sering 2000 berapa gitu ya, 2022, 2023 akhir, bahwa ketika anak salah saya harus menghukum ia, ketika anak melanggar ia harus diberikan konsekuensi, ketika ia berprestasi harus diberikan penghargaan. Ternyata dalam teori ini hal-hal yang demikian, perilaku yang sudah saya lakukan itu tidak sesuai dengan apa yang sudah dikemukakan dalam teori kontrol. Penghargaan, ancaman, dan hukuman ini dapat mendiskriminasi murid-murid kita di kelas, seperti itu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan itu sendiri di sini tentunya nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Dan ini contoh dari nilai kebajikan. Untuk profil pelajar Pancasila tentu ibu sudah mengetahui ada beriman dan bertakwa seperti tadi yang sudah kita nyanyikan, pada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, ini ada primary years program, jadi program dalam menumbuhkan karakter murid-murid kita di kelas melalui nilai-nilai kebajikan. Di sini ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, lalu ada percaya diri dan komitmen. Dan ada yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill. Yang pertama dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, tentunya murid-murid kita sudah sangat kompleks dalam hal karakter yang sudah kita cetuskan di sekolah kita, terutama dalam elemen profil pelajar Pancasila, Ibu. Dan untuk toleransi, rasa hormat, integritas ini tentunya masih dalam pengembangan kita sebagai pendidik di dalam kelas. Selanjutnya, ini kebutuhan dasar manusia. Ibu-ibu dalam proses penerapan pembelajaran, dulu saya sering melewatkan bahwa sebenarnya anak didik kita ini memiliki kebutuhan
manusia. Nah, ketika kebutuhan dia tidak terpenuhi, maka dia akan melenceng. Misalnya banyak sekali murid-murid kita, mohon maaf, ada yang broken home atau ada problem dengan teman, lingkungan dan lain sebagainya. Tanpa kita mengidentifikasi terlebih dahulu, tanpa saya mengidentifikasi terlebih dahulu, saya langsung menjudge, membawa, memaksa ia untuk belajar dengan tertib, teratur, misalnya sesuai dengan pikiran saya. Nah, hal itu ternyata dalam pemenuhan kebutuhan dasar itu bertolak belakang dengan yang seharusnya. Sehingga dengan demikian kebutuhan dasar manusia ini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita inginkan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita dapat terpenuhi dengan baik. Nah, ini langkah dasar untuk mengidentifikasi proses pembelajaran pendiferensiasi. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Di sini teorinya yang pertama ada bertahan hidup. Tentunya kita butuh makan, minum, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Lalu ada kasih sayang dan rasa diterima, yaitu rasa diterima dan diperdulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, dan ada penguasaan, yaitu harga diri, keinginan dianggap, lalu ada memimpin, berprestasi dan diakui serta didengar. Dan yang keempat ada kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Dan yang terakhir, kebutuhan dasar kesenangan, seperti bermain, humoris, antusias, dan tertawa. Nah, 5 kebutuhan dasar ini tentunya ada di murid-murid kita. Sejauh ini saya mengajar mungkin masih belum bisa mengidentifikasi sekian murid apa saja kebutuhan dasar mereka, sehingga hal ini berdampak pada proses pembelajaran di kelas. Ada anak yang ketika saya mengajar di kelas izin ke kamar mandi, nggak taunya ke kantin. Ada anak yang ketika saya mengajar di kelas tidur, misalnya ya. Nah, hal itu tentunya menjadi introspeksi untuk saya, bagaimana cara saya memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, melalui identifikasi itu, ternyata anak-anak kita ini luar biasa. Dari yang sudah kita ketahui, banyak karakter yang muncul dari murid-murid kita, sehingga 5 kebutuhan dasar ini mudah-mudahan menjadi langkah kita untuk mengidentifikasi bagaimana mereka memenuhi kebutuhan belajarnya. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia. Ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik ini untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini berasal dari luar diri kita. Nah, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga motivasi kita untuk melakukan sesuatu ini dapatnya dari misalnya lingkungan sekitar kita, baik contohnya dari kepala, teman sejawat, gitu ya, dan lain sebagainya. Ada yang selanjutnya yaitu motivasi intrinsik. Ini fokus motivasi yang muncul dalam diri murid, gitu ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, murid-murid kita mudah-mudahan bisa memunculkan motivasi secara intrinsik tanpa mereka ingin mendapatkan sesuatu dari kita sebagai fasilitator kelas, guru, pendidik, gitu ya. Dan ini dahulu sering saya katakan bahwa saya paling senang memberi hukuman kepada murid. Nah, contohnya di sini untuk hukuman ini tidak terencana atau
tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, dan hukuman ini bersifat satu arah serta berupa hukuman fisik atau psikis. Tapi alhamdulillah untuk sekarang ini sekolah kita sudah memunculkan budaya positif sehingga tidak ada lagi yang namanya hukuman baik fisik maupun psikis. Yang kedua ada konsekuensi. Nah, konsekuensi di sini terencana atau disepakati sesuai peraturan. Kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Dan ketiga ada restitusi. Nah, ini yang saat ini menjadi pegangan untuk kita sebagai guru dalam menelaah memenuhi kebutuhan murid-murid kita atas perilaku yang sifatnya melanggar atau kesalahan, apa yang menyebabkan mereka berperilaku seperti itu. Pertama, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, dan yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi untuk restitusi kita berkolaborasi dengan murid untuk memunculkan solusi terbaik yang bisa menjadi jalan terbaiknya agar murid kita bisa berubah menjadi anak yang lebih baik. Nah, ini 5 posisi kontrol selanjutnya. 5 posisi kontrol ini kita terkadang, khususnya saya, senang sebagai penghukum, senang membuat murid merasa bersalah. Ada yang memposisikan diri sebagai teman, memposisikan diri kita ini sebagai guru, sebagai pemantau, atau sebagai manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini saya berikan contoh kasus. Misalnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama, untuk hukuman kita berperilaku memberikan hukuman kepada murid, misalnya untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini contoh dari posisi kontrol kita sebagai guru, sebagai penghukum. Yang kedua, kita sebagai guru membuat murid merasa bersalah. Contohnya dengan kalimat kepada murid yang melakukan pelanggaran. Berapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Bapak Ibu. Nah, ini kalimat untuk membuat merasa bersalah si murid. Lalu untuk menjadi teman. Jadi teman dengan kata-kata misalnya, ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu Bapak atau Ibu ya sekali ini. Lanjut, ya sudah tidak apa-apa lain kali, jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Selanjutnya sebagai pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Nah, setelah upacara, kamu beli atributnya ke korporasi dan jangan diulangi lagi ya. Ini sebagai pemantau. Dan ini sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaikinya dari kesalahan itu? Nah, dari kelima posisi kontrol ini, kira-kira Bapak Ibu memposisikan diri yang mana? Manajer, Usri manajer. Saya pemantau. Pemantau. Ada lagi? Teman. Manajer. Oke. Barangkali Usri memberikan contoh ketika memposisikan diri sebagai manajer dalam lingkup sekolah. Salah satunya mungkin ketika betul tadi atribut banyak, saya memanggil anak itu tentu bingung, bertanya, kenapa Bu? Kamu bisa lihat nggak baju kamu? Iya Bu. Ada yang salah nggak? Ada. Apa kira-kira? Nggak pakai atribut. Atributnya apa saja? Nggak pakai nama Bu. Terus gimana caranya supaya ini udah ada Bu? Nanti kan dia memberikan argumen tuh, udah ada Bu sebetulnya namanya, tapi belum dipasang. Nah, saya mau pasang itu bingung soalnya kemana. Sampaikanlah bahwa
Kan ada UKM yang suka ngejahit ini atribut, boleh di sana nggak seberapa. Kalaupun misalkan kamu nggak punya uang, kumpulkan dari sana. Biar pakaian kamu rapi, kamu udah ganteng, kamu ganteng, cakep gitu kan, badan kamu bagus. Saya kalau misalkan pakaiannya tidak rapi, sering itu mungkin ada kelas saya. Benar sekali, terima kasih Putri. Dan ini bisa menjadi contoh untuk kita Bapak Ibu waktu itu punya nggak ada. Ibu-ibu untuk menerapkan posisi kontrol kita dari 5 itu sebagai apa kita di hadapan murid-murid kita. Terima kasih Putri. Sebelahnya nanti nyusul ya. Lalu posisi kontrol apakah aku dengan kalimat kamu tidak pernah benar melakukannya? Kira-kira dari 5 posisi kontrol itu, ini posisi kontrol yang mana ini? Yang pertama Apa tuh? Yang pertama sebagai apa Putri? Penghukum ya, Putri dapat 11. Ya betul sekali. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini memposisikan diri sebagai penghukum. Kita menjadi penghukum untuk murid-murid kita. Posisi kontrol selanjutnya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa? manajer kayaknya. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Teman kayaknya. Apa? Teman istilahnya. Oke, Miss Puspa, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Miss Puspa dapat bakso bakar. Nah ini posisi kontrol apakah aku ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Pemaksaan. Apa sih? Bukan. Satu lagi tuh apa, Bu Dwi? Satu lagi. Bukan. Diskusi. Teman, pemantau, manajer, penghukum, satu lagi apa? Nah ini Pembuat merasa bersalah. Nah itu membuat masalah. buat merasa bersalah. Oke, itu contohnya. Nah ini ada, kamu tidak akan mendapatkan nilai jika kamu tidak mengerjakan tugas. Membuat masalah. Oke, berarti 2 porsi. Nah ini untuk keyakinan kelas, ibu-ibu ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kalau keyakinan kelas itu kan kita yakini bersama-sama, ada kesepakatan antara guru dan juga siswanya, tidak hanya dari guru yang menekankan bahwa anak harus gini, tapi kita membuat keyakinan bersama dengan teman-teman, dengan guru dan juga masyarakat di kelas. Oke, masyarakat di kelas. Terima kasih Miss Puspa, betul sekali. Sama 3 porsi. Kalau untuk keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas, benar sekali. Ya kalau untuk keyakinan kelas ini kesepakatan bersama warga kelas. Kalau peraturan kelas bisa saja hanya kita sebagai guru yang memberikan peraturan. Nah sekarang kita mencoba untuk menerapkan keyakinan kelas di kelas kita masing-masing mata pelajaran. Kalian ada yang sudah menerapkan? Oke, Miss boleh sharing bagaimana Miss menerapkan keyakinan kelas di kelas bahasa Inggris? Nah, pertama sih kita biasa diskusi dulu, biasa membuat keyakinan kelas. Anak-anak kalau untuk di kelas bahasa Inggris juga di kelas bahasa Inggris utamanya kalau yang terlambat dulu mungkin. Yang terlambat kalau masuk kelas mereka itu kesepakatan kelasnya ya. Ada yang nyanyi, ada yang membuat quotes dalam bahasa Inggris. Itu mungkin kalau untuk yang terlambat Membuat quotes quotes, ya, membuat quotes.
Dalam bahasa Inggris berarti itu menjadi pemahaman tambahan untuk mereka di luar jam pelajaran, di luar materi gitu ya. Terima kasih inspirasinya, Miss. Mentok ya. Mentok. Nah ini, nah pembentukan keyakinan kelas, Ibu, keyakinan kelas ternyata di sini bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan, dan semua warga kelas dilibatkan. Jadi semua murid dalam satu kelas itu ikut terlibat dalam proses membuat keyakinan kelas. Nah, sekarang ada segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat mendapatkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi di sini ada 3 langkah, Ibu ya. Yang pertama menstabilkan identitas, ini dari sini. Segitiga yang pertama menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan keyakinan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang sudah kita sepakati di kelas. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi terkadang anak-anak melakukan kesalahan, saya sebagai guru langsung menjudge, memberi hukuman dan lain sebagainya, tanpa memberikan ruang untuk mereka bahwa kesalahan itu sebagai proses pembelajaran. Nah ini kata-kata yang mungkin bisa kita terapkan bahwa berbuat salah itu hal yang wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, misalnya ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Yang keempat, ibu atau bapak tidak ingin mencari siapa yang salah, tetapi mencari solusi atas permasalahannya. Yang terakhir, kamu berhak merasa seperti itu. Nah ini yang kedua ada validasi tindakan yang salah. Nah, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan. Contohnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Yang keempat, kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting buatmu. Dan yang ketiga, tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Yaitu misalnya yang pertama, apa keyakinan kelas kita? Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Yang keempat, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Ya, ya, ini untuk keyakinan kelas. Keyakinan kelas banyak kan keyakinan dari segitiga restitusi. Ibu kira-kira pernah tidak menerapkan segitiga restitusi di dalam kelas? Ketika misalnya ada murid yang melanggar kesalahan atau melanggar aturan, baik itu dalam proses pembelajaran atau di luar. Ini pernah, cuma nggak tahu prosesnya gimana tuh. Nah, gitu. Antara menanyakan keyakinan, validasi sama yang identitas Yang mana gitu ya? mungkin
masuk minimal saya tidak sadar gitu atau maksudnya gitu. Iya, betul sekali. Kadang kita tidak tahu itu konsepnya seperti apa, padahal kita sudah pernah gitu ya, sudah pernah menerapkan selama mengajar baik itu di kelas atau pada saat menjadi guru pikir. Nah, saya sudah melaksanakan segitiga restitusi, tapi untuk memberikan gambaran agar lebih bermakna, jadi di sini saya memanggil Nisa. Ya, Nisa. Nisa. Iya. Nisa, ya Bu. Nisa sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sudah makan? Belum Ibu. Kan nanti masa dari Ibu. Oh iya, alhamdulillah. Bisa kira-kira tahu tidak mengapa aku panggil? Kenapa Bu? Nah, bisa Ibu dengar dari ketua kelas, bisa marah-marah di kelas dan beberapa meja. Ada apa? Ya, waktu itu ceritanya kan lagi ujian Ibu. Terus biasa misalkan kita gitu dikerjain dan kan lihat bisa dia nyontek bisa, dan itu tuh gak yang pertama kali, dan yang berkali-kali bisa kan jadi kesel pandang dan itu ya beberapa edis kayak jika ada masa nyontek dan beberapa kata-kata yang dia sebut tidak seharusnya keluar. Iya, dia tidak apa-apa karena mungkin kalau ibu menjadi bisa juga akan melakukan hal yang sama, ya. Karena setiap manusia tidak ada yang sempurna, pasti melakukan kesalahan. Nah, tapi dengan bisa menggebrak meja, melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan kelas, kira-kira bagaimana menurut Nisa mengenai tindakan yang sudah bisa lakukan di kelas? Berarti tindakan yang telah bisa lakukan melanggar keyakinan kelas yang pertama itu keyakinannya menghargai teman. Seharusnya kalau misalkan emang tidak menyatakan bisa laporkan aja ke guru pada pelajarannya atau guru pengawasnya dan menyerahkan dia. Harapan Nisa sebenarnya dari kejadian tersebut pembelajaran apa yang bisa diambil? Semoga kedepannya bisa dari paling muda bisa memanage emosinya, bisa lebih sabar lagi menghadapi masalah-masalah yang menghadapi kita. Nah, dari kejadian tersebut kita sudah melakukan keyakinan kelas ya bahwa di kelas kita harus saling menghargai teman. Dengan adanya kejadian tersebut, maka dengan demikian kita bisa menghargai teman, saling memahami dan saling mengerti, ya benar sekali. Nah, dari kasus yang tadi Ibu, jadi Nisa ini pernah marah di kelas dan menggebrak meja karena hasil pekerjaannya dicontek oleh Dika, oleh temannya. Nah, saya mendengar hal tersebut sehingga memanggil Nisa. Ternyata ada hal yang mungkin Nisa, terima kasih. Kembali lagi. Ada hal yang belum dipenuhi kebutuhan Nisa, yaitu bahwa hasil pengerjaannya harus dilindungi dari lingkungan sekitar, yaitu dari teman-temannya. Tidak boleh dicontek. Nah, hanya karena dipaksa untuk dicontek oleh temannya, akhirnya Nisa menumbuhkan amarahnya dengan menggebrak meja. Padahal Nisa ini aktif, rajin di kelas, dan ini menjadi apresiasi juga untuk saya. Itu contoh segitiga restitusi secara sederhana dengan pemilihan kata-kata yang mungkin bisa kita pilih dalam melakukan segitiga restitusi dengan pendekatan-pendekatan dari masing-masing ibu
sini untuk menindak menindak baik murid kita dalam kelas ataupun pada saat menjadi guru piket. Boleh. Bagaimana sih? Kalau kayak segitiga, berarti harus dilakukan ketiga-tiganya atau salah satu. Nah, untuk proses segitiga restitusi ini kenapa sebenarnya dinamakan segitiga restitusi? Sebenarnya dari segitiganya ini bukan fokus pada anak-anaknya, tapi tahapannya yang harus kita ingat dan kata-kata apa saja yang harus dimunculkan. Misalnya di sini yang pertama tadi ada menstabilkan identitas anak-anak kita ini kayak tadi adanya kebutuhan dasar yang harus mereka penuhi. Ketika kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi, maka mereka akan melanggar sesuatu aturan. Seperti halnya tadi kasus Lisa. Ada kebutuhan yang dari dirinya yang tidak atau direbut oleh lingkungannya, oleh temannya mencontek. Sebenarnya itu bukan hak dan kewajiban temannya untuk mencontek. Dan juga itu sebagai karya Lisa yang harus dijaga. Langkah menstabilkan identitas ini untuk memunculkan seseorang yang melakukan kesalahan agar ia merasa muncul kembali identitasnya, merasa diakui. Nah, istilahnya merasa diakui dulu bahwa mereka salah, jangan langsung dijudge. Kita rangkul dulu, kita akui keberadaannya, bahwa kesalahan mereka sebenarnya mereka punya tujuan kenapa mereka melakukan hal tersebut. Ternyata tadi Lisa mengapal beberapa meja dan marah-marah karena Lisa merasa terganggu hasil kerjaannya dicontek oleh temannya. Nah, itu diawali dengan menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Jadi kita harus memunculkan dulu bahwa murid kita ini melakukan tindakan salahnya yang mananya. Ketika anak sudah menyadari dengan sendirinya tanpa kita hanya memberikan stimulus, tapi yang penuh kesadaran penuh itu muncul dari diri mereka gitu. Dengan kata-kata yang bisa dipilah seperti kamu punya alasan tentunya mengapa melakukan hal itu. Ternyata kalau dari kasus yang tadi bisa melakukan hal tersebut karena tadi itu merasa terganggu, merasa tidak dihargai karena pekerjaannya dicontek oleh temannya. Dan yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan. Ini berkaitan dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas. Jadi saling keterkaitan. Apa saja misalnya keyakinan kelas yang sudah kita buat, lalu ternyata ada yang melanggar. Nah, ini bisa kita duduk bersama dengan yang bersangkutan, gitu. Bisa personal ataupun kelompok. Kalau kelompok tentunya ada hal-hal yang harus kita batasi. Jadi lebih tepatnya bersama. Berarti harus tiga-tiganya. Nah, itu kan? enggak, kalau untuk tiga ini itu sebenarnya untuk tahapan. Ya berarti maksudnya tahapannya. Iya. Supaya menemukan jawaban, menemukan alasan, menemukan masalah dari apa yang terjadi pada anak harus terjadilah Tiga tahapan ini, betul. Kalau tahapan ini betul harus tiga-tiganya. Kita tidak bisa memilih salah satu. Terkecuali kalau seandainya anak memiliki problem dengan temannya. Nah, tentunya kita harus ambil satu-satu dulu, baru konfirmasi keberlanjutan. Ada yang mau bertanya lagi, Ibu? Atau ada yang mau sharing? Oh iya, tadi dari tiga tahapan ini kira-kira mana yang sudah? Oh, saya pernah nih kayak gini. Ya validasi kayaknya. Validasi nih. Nah, kita sering seperti itu ya. Ya validasi identitas. Kan biasanya anak harus diambil dulu ya.
Saya seperti itu. Ya, sama, kita harus seperti itu ya. Nah, sekarang kita sama-sama menerapkan dari 3 tahapan ini ya Ibu. Yang pertama dari apa Bu? Yang pertama menstabilkan identitas, lalu yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Kalau yang ketiga ini berkaitan dengan yang tadi. Kesepakatan. Nah, ini penutup dalam penerapan program disiplin positif. Hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan tujuan dari standar nasional pendidikan. Sudah pintar Ibu. Terima kasih. Dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Fatimah Munawwaroh. Saya adalah guru matematika di SMA Plus Ulumul Quran Al Mustafa, dan saya adalah rekan dari Ibu Erika Anjasari. Setelah saya mendengarkan paparan dari Ibu Erika tentang hal positif atau budaya positif yang dilaksanakan dalam pembelajaran, adalah saya bisa mengetahui hal apa saja yang harus saya lakukan untuk menerapkan kepada murid-murid saya, dan hal yang tidak boleh dilakukan kepada murid-murid saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Rahayu. Saya menempuh ilmu pelajaran kimia. Kebetulan saya adalah rekan dari Bu Erika sebagai guru biologi. Sebagai rekan kerja, saya telah mendapatkan ilmu terkait dengan budaya positif yang sudah dijelaskan oleh Bu Erika, di mana budaya positif itu merupakan hal yang harus diterapkan di sekolah, dikarenakan memiliki budaya positif itu adalah hal yang harus kita terapkan kepada siswa-siswi kita agar mereka berperilaku yang baik, sehingga mereka bisa berdisiplin sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Andini, pengampu mapel bahasa Inggris. Saya adalah rekan dari Bu Erika Anjasari yang mengajar biologi. Dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Bu Erika, alhamdulillah saya sudah bisa mengaplikasikannya. Beberapa di antaranya adalah segitiga restitusi, kemudian keyakinan kelas. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Bu Erika bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi kelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.